Nah, seperti ini. Dia akan mengikuti ya header dan footernya. Kemudian caranya bagaimana kalau misalkan bagian halaman kedua nih nggak mau ada header dan footer yang sama seperti ini. Nah, caranya itu teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya different first page. Tapi different first page ini diaktifkan sebelum teman-teman membuat isian header yang di halaman pertama. Karena kalau misalkan kita klik di sini ya, kita posisinya udah ngisi nih si headernya. Kemudian kita baru aktifkan si different first page. Maka dia akan hilang ya, teman-teman, si logonya. Tapi di halaman keduanya dia muncul gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalkan mau mengaktifkan different first page, teman-teman bisa mengaktifkannya sebelum membuat isian header di halaman pertamanya. Seperti itu. Karena kita sudah terlanjur, misalkan kita Ctrl X dulu ya. Kemudian different first page, jadi nanti dia akan muncul tulisannya. Yang awalnya tadi dia header aja. Kalau kita aktifkan different first page, maka keluarnya first page header. Kemudian kita paste. Nah, di halaman keduanya dia tulisannya header ya, di header aja. Kemudian udah nggak ada si logonya. Jadi kita bisa menambahkan header lainnya yang berbeda dengan header halaman utama. Seperti itu. Nah, cara kedua juga teman-teman bisa mengaktifkan menggunakan namanya eh, next page yang section. Jadi kalau ini kan masih sama ya sectionnya ya. Ini masih section satu, ini section satu. Nah, kalau misalkan kita mau mengaktifkan section yang lainnya, teman-teman bisa pilih layout, kemudian bricks. Kalau tadi kan saya pilihnya yang page break ya. Kalau page break di bagian page ini dia menandakan kita menambahkan halaman dengan section yang sama. Namun kalau misalkan kita pilih yang section breaks, kemudian next page, itu tandanya kita menambahkan halaman baru dengan section yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita klik di sini ya, nah di sini nanti akan muncul ada tulisan section satu, kemudian di sini ada section 2. Jadi udah beda section atau beda bagian nih antara halaman pertama dan halaman kedua. Nah, ini kan halaman pertama ada headernya ya. Kemudian halaman kedua mau dihilangin headernya. Di sini teman-teman bisa klik yang link to previous. Jadi di sini kan aktif ya link to previous-nya. Jadi teman-teman bisa nonaktifkan link to previous terlebih dahulu supaya tidak ngelink nih ke halaman yang sebelumnya. Nah, masih ada ya. Kemudian kita hapus aja. Nah, di sini masih ada. Dan di halaman keduanya udah hilang tanpa menghilangkan halaman yang pertama tadi ya. Karena kita udah beda section seperti itu. Jadi untuk header dan footer itu teman-teman bisa memodifikasinya mulai dari different first page tadi atau nonaktifkan atau bisa di bagian layout kemudian pilih yang section break ya yang tadi seperti itu. Begitu juga kalau nomor halaman ya, teman-teman. Nomor halaman kita tinggal aktifkan footer, kemudian kita pilih page number karena kita mau menambahkan nomor halaman yang di bagian bawah, kita pilih yang bottom of page. Kemudian kita bisa pilih ya mau di bagian kiri, tengah atau kanan. Misalkan saya pilih yang bagian kanan ya, seperti itu. Nanti dia akan muncul otomatis nomor satu. Nah, kalau misalkan mau disetting nih pakai huruf I kayak gitu ya. Berarti kita pilih page number lagi, kemudian kita pilih yang format page number. Nah, di bagian number formatnya kita pilih aja nih di sini itu ada macam-macam jenis format numbernya. Kita misalkan pilih yang I kecil ini ya. Kemudian bisa continue from previous section berarti kita melanjutkan nomor halaman dari halaman sebelumnya.
Kalau misalkan kita mau start at, kita bisa atur nih apakah mulai dari I atau I3 atau I4 kayak gitu. Nah, karena ini masih di halaman pertama, kita pilih yang I aja ya. Nah, nanti seperti ini, I, kemudian ini 2. Kenapa 2? Karena dia masuk ke section yang berbeda. Jadi settingannya beda lagi nih sama yang di halaman sebelumnya. Kalau misalkan ini mau disetting mulai dari halaman 1, berarti kita tinggal setting number formatnya lagi. Ini bisa diklik link to previews-nya dinonaktifkan ya. Kemudian ke format page number, kemudian dipilih ya, ini 1, 2, 3, start at-nya kita pilih yang start at 1. Nah, maka dia akan muncul nomornya nomor 1, dan di sini tetap nomornya I, kayak gitu. Oke, seperti itu untuk header dan footer. Kemudian kita kembali ya ke PPT-nya. Oke, sebentar ya teman-teman. Kalau misalkan dirasa penjelasan saya kecepatan atau ada yang kelewat, bisa diinterupsi ya teman-teman. Bisa di chat atau di open mic. Seperti itu. Oke, untuk header dan footernya terlebih dahulu, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, jika belum ada, kita lanjutkan dulu. Oke, nah, ini untuk penyimpanan dokumennya ya. Jadi kita bisa memilih tipe ekstensi dokumennya yang mana yang mau kita gunakan. Apakah yang dalam bentuk Word, kemudian Word-nya apakah versi yang 97 sampai 2003 atau yang terbaru. Kemudian apakah kita simpannya dalam file PDF seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita simpannya dalam bentuk versi yang terbaru, DOCX, ini kita bukanya direkomendasikan di versi yang terbaru ya, teman-teman. Kalau misalkan yang kita simpan di DOC, kita buka di versi yang terbaru juga nggak berantakan gitu biasanya. Kalau misalkan yang terbaru tapi kita buka di versi yang lama, biasanya tata letaknya itu berantakan. Nah, ini untuk menambahkan paspor dokumen ya. Jadi, yang dokumen yang kita simpan, misalkan kita kasih password, jadi nggak semua orang bisa ngebuka ya, teman-teman. Mungkin bisa ngebuka, tapi butuh password. Atau bisa ngebuka tanpa password, tapi kalau misalkan mau ngedit, itu harus pakai password. Seperti itu. Jadi pilihnya ketika kita save dokumen atau save as dokumen itu nanti ada pilihan tools seperti ini, kemudian ada general option. Nah, ketika kita klik general option maka muncul si halaman baru ya, jendela baru seperti ini. Di sini diminta memasukkan password untuk membuka si dokumennya. Misalkan kita masukkan 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada password to modify, yaitu password untuk memodifikasi si dokumennya atau mengedit dokumennya. Ini bisa kita masukkan password juga. Atau kita bisa checklist juga nih, read only. Jadi, misalkan kita bisa ngetik nih di dokumennya, tapi ketika di save muncul kalau misalkan si dokumen itu hanya read only aja. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita simpan si dokumennya ini, maka nanti
Kalau misalkan dibuka, kita diminta untuk memasukkan password dan ketika ingin dimodifikasi, kita juga diminta untuk memasukkan password sesuai yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk menyimpan tabel ya. Nah, untuk mengisi tabel ini, teman-teman bisa masuk ke menu insert, kemudian ada tabel. Di bagian sini ada untuk memasukkan tabel dengan kita pilih aja kolomnya berapa, row-nya berapa ya. Atau bisa kalau misalkan kolom dan row-nya banyak, melebihi ini, bisa teman-teman pilih ya insert tabel di bagian sini. Contohnya seperti ini. Nah, kita cobakan ya, teman-teman.